Pengacara, seolah-olah Pak Joni lempar tanggung jawab ke Presiden Jokowi, itu tak benar. Jakarta, Kompas.com, kuasa hukum mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, Ahmad Cholidin membantah kliennya menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo dalam pusaran kasus hukum yang tengah ia jalani. Johnny merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penyediaan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, tahun 2020 hingga 2022. Ahmad menyampaikan, eksepsi atau nota keberatan kubu Johnny Plate hanya menjelaskan bahwa proyek BTS 4G di Kominfo merupakan program resmi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital sebagaimana arahan Presiden RI. Narasi yang muncul di publik kan seolah-olah Pak Johnny lempar tanggung jawab ke Presiden terkait dugaan kasus ini. Itu tidak benar, kata Ahmad kepada Kompas.com, Rabu, 5 Juli 2023. Pak Johnny hanya menjelaskan bahwa pengadaan BTS 4G 2020 hingga 2022 adalah penjabaran pelaksanaan dari arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat internal kabinet, ujar dia. Ahmad pun menyampaikan, penjabaran program dari Presiden RI itu perlu disampaikan untuk menjawab dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menyebutkan proyek pembangunan BTS seolah-olah inisiatif pribadi Johnny G. Plate untuk merampok uang negara. Menurut dia, hal tersebut wajib dibantah Johnny Plate dengan penjelasan bahwa proyek BTS 4G itu merupakan pengejawantahan dari arahan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kali rapat kabinet. Eksepsi itu formil menjawab dakwaan jaksa. Dalam dakwaan JPU, proyek pembangunan BTS seolah-olah inisiatif pribadi Pak Johnny Plate untuk merampok uang negara, kata Ahmad. Padahal, kebijakan itu dibahas melalui ratas-ratas di mana pemerintah, Presiden, memandang pentingnya percepatan transformasi digital, ujar dia. Ahmad pun kembali menegaskan bahwa nota keberatan merupakan jawaban atas dakwaan JPU yang dinilai tidak teliti, tidak cermat, dan tidak berdasarkan fakta penyidikan. Oleh karena itu, Johnny Plate selaku terdakwa dapat menjawab dengan menjelaskan latar belakang dari lahirnya proyek BTS 4G di Bakti Kominfo tersebut. Eksepsi tidak bermaksud menyeret nama Presiden seperti yang diframing beberapa pihak. Dalam eksepsi atas dakwaan JPU tersebut, salah satunya berisi background dari proyek strategis nasional BTS 4G 2020 hingga 2022 yang berawal dari keputusan ratas dan atas arahan Presiden, kata Ahmad. Bukan seperti isi dakwaan yang mendakwa klien kami seolah proyek tersebut atas inisiatif pribadi Pak Johnny G. Plate untuk merampok uang negara, ujar dia. Diberitakan sebelumnya, kubu ex-Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan, pengadaan BTS 4G 2021 hingga 2022 di Kemenkominfo merupakan bentuk pelaksanaan atas arahan Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan tim kuasa hukum Johnny Plate dalam pembacaan nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat. Kubu Johnny Plate keberatan atas narasi dakwaan yang seolah-olah menyebutkan bahwa pengadaan proyek BTS 4G di Kemenkominfo bertujuan untuk merampok uang negara. Mereka protes dengan narasi seakan-akan penambahan 7.904 BTS 4G pada 2021 hingga 2024 dicetuskan tanpa melalui kajian. Padahal faktanya pengadaan BTS 4G 2021-20222 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat internal kabinet, kata Ahmad dalam pembacaan eksepsi tersebut. Ahmad lantas menjabarkan, sejumlah rapat tersebut antara lain, rapat terbatas Kabinet 12 Mei pada 2020 melalui video conference Presiden di Istana Merdeka. Jokowi disebut memberikan arahan untuk mempercepat transformasi digital bagi pelaku UMKM. Selanjutnya, dalam rapat terbatas Kabinet 4 Juni 2020 melalui video conference tentang peta jalan pendidikan tahun 2020-20245. Jokowi disebut memberikan arahan kepada Plate. Saat itu, terdapat satu lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur itu bisa dilakukan dengan dana dari investasi pihak swasta atau pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka digitalisasi nasional, ujar Ahmad.
Arahan berikutnya disampaikan dalam rapat internal Kabinet tanggal 29 Juli 2020 di Istana Merdeka mengenai pengadaan program kegiatan di bidang pangan. Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut memberikan penjelasan bahwa terdapat penambahan ruang fiskal Rp179 triliun karena adanya kenaikan defisit APBN. Dari jumlah itu, sebanyak Rp131 triliun hanya boleh dikeluarkan untuk urusan pangan. Menurut Ahmad, Menkominfo diarahkan agar menjelaskan mengenai perlu atau tidaknya menara BTS, fiber optik bawah laut, hingga pihak lain swasta yang mengerjakan proyek terkait ICT. Arahan berikutnya disampaikan pada rapat terbatas Kabinet 3 Agustus 2020 di Istana Merdeka mengenai percepatan transformasi digital. Presiden memberikan arahan untuk menyelesaikan ICT yakni pembangunan BTS di 9.113 desa atau kelurahan dengan 1 BTS per desa atau kelurahan menjadi prioritas yang akan dikerjakan oleh Kemenkominfo. Papar Ahmad bertolak pada sejumlah arahan Presiden dalam rapat-rapat Kabinet di Istana. Ahmad mengatakan bahwa pembangunan tower BTS 4G menjadi 7.904 bukan keinginan Play. Ia mengeklaim, semua syarat pengadaan BTS 4G sudah terpenuhi dan tercantum dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, Lembaga, RKK, Liter, Kemenkominfo.